Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Majelis ini adalah majelis pertama dan terakhir. Majelis pertama karena ini adalah permulaan majelis kita setelah libur panjang. Majelis terakhir maksud Ustadz adalah hari ini kita mempelajari bab yang paling terakhir. Majelis terakhir bab al-khusumat, kitabul khusumat, itu yang berkaitan dengan berbantah-bantahan, berkelahi. Ini bab terakhir yang akan kita pelajari di malam hari ini. Dan alhamdulillah hadisnya juga tidak banyak, hanya 2 hadis saja, sehingga kita dapat istirahat insyaallah dengan cepat. Langsung Ustaz baca hadisnya. Babul iktisas. An Abdurrahman ibni Abi Layla an abihi qala kana Usaid bin Hudayr rajulan salihan dhahikan malihan. Fa bainama huwa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsul qaum wa yudhikuhum, faqa'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi faqala awja'tani, qala iktassa, qala ya Rasulullah inna 'alaika qamisan wa lam yakun 'alayya qamis. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisahu fahtabanahu thumma ja'ala yuqabbilu kashhahu faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aradtu hadha. Rawahu Abu Daud wal Hakim wal lafzu lahu wa sahahahu al-Albani. Babul iktisas maksudnya adalah bab kisos atau meminta untuk dikisos, yaitu apabila kita melakukan kesalahan, ya syabab, melakukan kesalahan terhadap saudara kita, maka ada baiknya kita memintakan kepada kawan kita itu untuk membalas. Kisos itu adalah balas. Karena kalau tidak dibalas di dunia, pasti akan dibalas di akhirat. Pasti, tidak mungkin tidak. Tidak dibalas di dunia berarti akan dibalas di akhirat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan yang seperti ini kepada para sahabatnya. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari ayahnya, beliau berkata, dahulu Usaid bin Hudayr, ini salah seorang sahabat dari Ansar. Usaid bin Hudayr kana rajulan salihan. Dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Dhahikan, yang suka tertawa. Malihan, yang lucu. Yang bicaranya manis, bicaranya enak didengar. Seperti itu kira-kira artinya. Fa bainama huwa 'inda Rasulillah, suatu hari ketika dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berada di sisi Rasulullah, mungkin beliau sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Intinya mereka duduk berdua berdekatan. Mereka duduk berdekatan bersama para sahabat semuanya ketika itu.
yuhaddisul qauma wa yudhikuhum, yaitu Usaid bin Hudzair bercerita kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, kawan-kawannya ketika itu, wa yudhikuhum, dan beliau membuat mereka tertawa. Jadi Usaid bin Hudzair bercerita cerita lucu sehingga kawan-kawannya tertawa. Sahabat-sahabat Nabi ketika itu tertawa, dan Nabi Muhammad berada di sisinya, di kanan atau di kiri. Fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi. Ketika dia seperti itu, dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencubit bagian pinggangnya. Ya, beliau kayak gitulah kira-kira. Ya, karena Usaid bin Hudzair kan sedang enak nih bikin ketawa. Sahabat-sahabat ketawa. Nabi Muhammad SAW biasanya tidak tertawa. Beliau hanya tersenyum. Mungkin karena saking lucu atau gimana, beliau mencubit Usaid bin Hudzair, sahabatnya. Kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan auja'tani atau auja'atni, yaitu engkau telah membuat saya kesakitan. Kata Usaid bin Hudzair kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, iktas, kalau gitu balaslah. Kalau gitu balaslah, silakan balas, kata Rasulullah kepada Usaid bin Hudzair. Kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan, ya Rasulullah, inna alaika qamisan walam yakun alayya qamis. Wahai Rasulullah, engkau menggunakan baju sedangkan saya tidak berbaju ketika itu. Yaitu beliau mungkin ada bagian terbuka badannya, langsung dicubit bagian badannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah berpakaian yang tertutup semuanya, tidak ada yang terbuka. Sehingga Usaid mengatakan seperti itu, wahai Rasulullah, engkau menggunakan kain, saya enggak ada menggunakan kain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a qamisahu. Beliau pun mengangkat qamisnya, gamisnya beliau angkat. Ya, silakan balas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usaid bin Hudzair. Kemudian fahtadanahu, maka Usaid pun memeluknya, tidak mencubitnya. Usaid memeluknya. Summa ja'ala yuqabbilu kashhahu. Kemudian Usaid bin Hudzair pun mencium kashhahu, yaitu bagian pinggangnya, antara pinggang dan rusuk. Usaid bin Hudzair mencium bagian itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aradtu hadza, yaitu demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, atau ayah dan ibuku jadi tebusan wahai Rasulullah, saya sebenarnya menginginkan ini. Jadi Usaid bin Hudzair sebenarnya tidak ingin membalas, cuman dia menginginkan untuk menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya syabab, ada sebuah sunnah syabab. Ya, ada sebuah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita terpukul kawan kita oleh kita, tercubit kawan kita kesakitan, suruh dia membalas, membalas. Karena kalau enggak dibalas di dunia, akan dibalas juga nanti di akhirat. Kecuali kalau kita memaafkan, kecuali kalau dia memaafkan. Tapi kan belum tentu dia memaafkan, ya kan syabab? Belum tentu dia memaafkan. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, dia harusnya memaafkan, cuman lupa, nggak ingat dia. Kawannya pernah cubitnya dahulu, kemudian dah lupa. Dahulu belum dia maafkan lagi, kemudian lupa. Jadi yang kayak gitu tuh dibalas nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu sunnah Nabi Muhammad SAW, apabila kita menyakiti kawan kita, maka minta ke dia untuk membalasnya, biar dia balas dengan balasan yang setara, ya, dengan balasan yang setara. Kemudian hadis berikutnya,
Hadis yang kedua, yang terakhir. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar ubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nukku wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya rawahul Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, apabila telah selamat kaum mukminin dari neraka. Di mana nih syabab? Kita di padang mahsyar, ya kan? Kemudian kita diselesaikan urusan kita dengan orang-orang semuanya. Tinggal kita aja lagi. Kemudian kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui as-sirat. Melalui sirat, ya kan? Kemudian di situ sebagian orang langsung jatuh ke neraka. Ya kan? Syabab, sebagian orang langsung jatuh ke neraka. Sebagiannya ada yang selamat, itu orang-orang beriman. Selamatlah orang-orang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman semuanya telah jatuh ke dalam neraka. Seperti itu syabab. Kemudian ketika orang-orang beriman telah selamat dari neraka, maka mereka disuruh untuk berdiam dulu di antara surga dan neraka, yaitu sebelum masuk surga syabab. Disuruh di situ kita berdiam sebentar di sebuah tempat kayak jembatan. Fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya, maka mereka saling kisos kezaliman antara mereka yang pernah ada dahulu di dunia. Jadi bukan kezaliman yang besar-besar syabab. Kalau kezaliman yang besar itu sudah selesai sebelumnya. Ya, apalagi kalau kita nih bersalah kepada orang-orang yang amalannya sedikit misalnya, atau orang-orang yang enggak soleh misalnya, itu tuh sejak awal mereka sudah minta kepada Allah. Karena amalannya sedikit, dosanya banyak, taubatnya sedikit, ya, atau mungkin enggak diterima taubatnya. Kalau kita bersalah sama orang-orang yang seperti itu, maka sebelumnya telah diminta oleh orang-orang itu. Ya, langsung kita bayar langsung. Dengan pahala kita misalnya, atau dengan dosa dia pindah ke kita kalau pahala kita dah habis. Na'udzubillah. Tetapi ini adalah hal-hal yang ringan-ringan terjadi sesama orang-orang soleh. Itu tidak mengganggu mereka, tidak menyebabkan mereka masuk surga. Amalan mereka tidak menyebabkan mereka masuk neraka. Amalan mereka dah banyak sekali sebab kezaliman ini antara mereka sedikit-sedikit. Mungkin dah lupa pula, ya kan? Mungkin dah lupa pula mereka ketika di dunia. Jadi sebelum masuk surga mereka saling kisos kezaliman yang pernah terjadi sesama mereka. Kisos dahulu. Kenapa? Karena kita tidak akan masuk surga kecuali setelah didirikan semua keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tampak keadilan Allah Subhanahu wa taala bahkan sesama hewan. Jangankan sesama manusia, sesama hewan juga Allah akan menampakkan keadilannya. Baru setelah itu yang masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Seperti itu syabab. Hatta idza nuqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah, sampai apabila mereka telah suci, telah bersih, maka kemudian mereka diizinkan untuk masuk surga. Sudah saling balas, ya, ada saling balas, baru diizinkan untuk masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya, sesungguhnya seseorang kalian atau seorang dari mereka itu lebih mengenal rumahnya di
surga itu daripada rumahnya di dunia. Kita nih pulang ke rumah bisa nggak sesat rasa-rasanya syabab? Rasa-rasanya nggak bisa sesat. Ya, rasa-rasanya nggak akan bisa sesat. Di akhirat nanti itu lebih lagi. Jadi seakan-akan kita itu telah mengetahui rumah kita. Kayak Ustaz pulang ke rumah itu aja. Karena Ustaz telah mengetahui rumah Ustaz misalnya, nah insya Allah ya syabab ya kita semua telah mengetahui seakan-akan rumah kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hidayah Allah, salah satu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kan Allah tuh memberikan kita 4 hidayah. Ada hidayah fitrah, fitrah kita semuanya menyukai kebaikan, ya kan syabab? Mencintai kebenaran, keadilan. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Ada hidayah ketiga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah kita ketahui. Hidayah yang keempat adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala membawa kita atau menunjukkan kita terhadap rumah-rumah kita nanti di akhirat sana. Jadi kalau kita masuk surga ya syabab, kalau kita masuk surga itu, pas masuk surga itu kita nggak bingung rumah saya yang mana, untuk saya yang mana, nggak bingung-bingung ya syabab. Kita langsung ke surga itu, kita lebih mengenali rumah kita di surga daripada rumah kita di dunia, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Ustaz pribadi syabab, hadis ini termasuk hadis yang paling Ustaz takuti nih. Kenapa? Karena Ustaz sering mukul kalian nih syabab. Jangan-jangan nanti Ustaz kena pukul banyak di hari kiamat nanti, na'udzubillah. Ya kan? Ya lalu Ustaz minta balaslah nanti abang-abang kalian yang sering kena pukul Ustaz. Baik, naktafi bihadzal qadri ya syabab, cukup kita sampaikan di sini. Baca doa kafatul majlis. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.